Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, kedudukan keduanya saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Qais Channel, bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya untuk kita semua, amin. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memang bukan syariat, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan syariat. Karena keberadaannya yang selaras ini, maka Pancasila termasuk nota kesepahaman yang islami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mari kita kaji satu persatu dari 5 sila yang termaktub di dalamnya apakah benar-benar telah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan teologis dari negara Indonesia. Sila pertama ini bersifat menjiwai keempat sila lainnya, menjadi cermin bagi konsepsi tauhid sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 berikut ini. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dipandang mampu mewadahi semua etnis, suku, dan golongan yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Secara tidak langsung, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila juga merupakan cerminan bahwa para pendiri bangsa, Founding Fathers, Indonesia, yang mayoritas adalah beragama Islam, sangat memahami keragaman yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah universal ajaran Islam ke dalam sila-sila Pancasila tersebut sebagai solusi jalan tengah atau wasathon. Untuk itu, sangat layak bila kemudian disematkan bahwa Pancasila itu sangat islami, karena selaras dengan pengamalan ayat. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat penengah agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dengan kata lain, menurut ayat di atas, Pancasila yang dirumuskan oleh para Founding Fathers yang terdiri atas mayoritas Muslim, adalah hasil produk uji coba pertama kali pengamalan Islam wasatiyah, Islam moderat, dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Merupakan sila kedua perwujudan dari hubungan antar sesama manusia, atau hablum minanas yang sejalan dengan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mencerminkan suatu ukhuwah antar manusia dan antar umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103 berikut ini. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menjadi pondasi penting dalam negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 38. Bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bentuk dari kepedulian atas sesama. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 22 Allah berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Berdasarkan penggalan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang saling memberikan nilai penting dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sahabat yang dirahmati Allah. Demikian ulasan singkat nilai-nilai Islam dalam Pancasila, semoga bermanfaat. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 Masehi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.